Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novanto Ramsis Negara, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Kali ini, sama dengan video sebelumnya, saya akan berbagi informasi mengenai langkah-langkah yang saya lakukan ketika kita akan uji, jika sebelumnya adalah uji independen di tes, maka kali ini uji main with Neo. Jadi saya akan berbagi informasi langkah mulai dari mana ketika kita ingin melakukan uji main with EU. Nah, saya sudah menyiapkan topik atau tema atau permasalahan yang kita akan uji, yaitu tentang perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode flipped classroom dan hybrid learning di kelas 11. Rumusan masalahnya, kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode flipped classroom dan hybrid learning. Ada dua hipotesis yang akan kita cari nanti. Hipotesis pertama adalah hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa yang menggunakan metode flipped classroom dan hybrid learning, atau hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa yang menggunakan metode flipped classroom dan hybrid learning di kelas 11. Nah, ini jenis eksperimennya: true eksperimen, pretest, post-test eksperimen, dan control group design. Lalu kelompok eksperimennya itu siswa yang diajarkan menggunakan metode flipped classroom, dengan kelompok kontrolnya lah siswa yang diajarkan menggunakan metode hybrid learning. Nah, nanti ada kelompok eksperimennya itu ada 4 yang masing-masing sama, maksudnya 4, tapi pretest, post-test di masing-masing metode yang akan digunakan. Kira seperti itu informasi awal. Nah, saya juga sudah data ini, data yang akan kita pakai untuk akan uji nanti. Ini ada problemnya, tapi data yang kita pakai adalah data ini. Ini data yang kita akan uji. Nanti saya sudah memang bikin dua tabel, tabel yang turun ke bawah dengan tabel yang ke samping. Jika kemudian data ini juga bisa dipakai untuk jika nanti data ini akan dipakai untuk akan uji main with NEU. Nah, kita pertama fokus pada data ini dulu. Data ini sudah saya pindahkan di SPSS. Sejenak. Oke, data ini sudah saya pindahkan di SPSS. Ini datanya. Ya, oke, sudah saya pindahkan. Retest dan proses di masing-masing metode pembelajarannya dengan sampelnya sebanyak 15 orang. Nah, sebelum kan uji Mevit NIU, maka kita perlu dulu melakukan uji normality untuk mengetahui apakah data ini terdistribusi normal atau tidak. Kira seperti itu. Nah, pertama untuk uji normalitas, kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, kita pindahkan data di dua variabel ini, hasil belajar dan kelompok belajar, di tabel yang di sebelah kanan. Kita pindahkan hasil belajar dulu, kemudian kita pindahkan kelompok belajar di factor list. Setelah itu kita klik menu plots, kita centang yang normality plot with test. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya, hasil uji normality. Nah, kita akan lihat. Nah, ini ada hasilnya, ada yang nilainya lebih kecil 0,01. Nah, tabel ini sudah saya simpan di di Word, sudah saya kerjakan di Word, sudah saya simpan di Word. Oke, nanti. Nah, penjelasan hasil dari tes normality-nya adalah untuk hybrid learning, baik pada pretest maupun post-test, hasil uji menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Kenapa tidak terdistribusi secara normal? Karena nilai signifikansinya itu di bawah 0,01. Di manakah nilai signifikansinya? Ya, ini 0,001. Angka ini 0,01 di bawah 0,05. Sementara untuk flipped room, tidak ada hasil yang tercatat untuk uji nullitas, yang berarti data tidak tersedia atau misalnya uji tidak dilakukan. Padahal sebenarnya tadi uji sudah kita lakukan. Nah, kita jelaskan lagi bahwa secara keseluruhan data dari kelompok hybrid ini tidak mengikuti distribusi normal. Sementara data dari flipped room tidak dapat analisis untuk normalitas berdasarkan informasi yang kita berikan, berdasarkan data yang kita lampirkan. Nah, setelah melakukan uji normality,
sebenarnya ketika data itu dinyatakan tidak terdistribusi secara normal, maka sebenarnya uji selanjutnya yang bisa kita lakukan itu memenuhi syarat atau ketentuan ketika ingin melakukan uji selanjutnya, khususnya pada uji non parametrik. Nah, seperti itu. Sama dengan tema video kita, yaitu uji non parametrik Whitney U. Nah, jadi secara ketentuan sudah memenuhi, tapi kita bisa lagi untuk sekedar informasi, menambah informasi saja, bisa melakukan uji homogenitas terkait dengan data yang sudah disiapkan. Untuk uji homogenitas, pertama kita klik analyze, kita pilih compare mean, kita pilih independent sample test. Kita masukkan dulu datanya, hasil belajar, kemudian wait. Sejenak. Nah, untuk melakukan uji homogenitas, kita akan mulai klik analyze, kita pilih compare mean, kita pilih one way ANOVA. Nah, oke. Data ini kita pindahkan lagi, dua variabel ini kita pindahkan di kolom sebelah, baik di kolom dependent list maupun di kolom faktor. Karena saya belajar di kolom dependent list, kelompok itu di kolom faktor. Kemudian kita klik option, kita klik yang homogenitas, homogeneity of variant test. Setelah itu kita klik OK. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Nilai signifikansinya ada di bawah 0, ada 0,01, kemudian ada 0,104, ada kemudian 0,139, dan ada di bawah lebih kecil dari 0,01. Interpretasinya ini hasil homogenitas tadi saya sudah pindahkan. Penjelasannya adalah bahwa berdasarkan hasil uji homogenitas berdasarkan based on mean, dan based on trimmed mean, based on trimmed mean, hasil uji menunjukkan bahwa varian antar kelompok tidak homogen. Kenapa tidak homogen? Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Di mana kita lihat nilai signifikansi hasil uji homogenitasnya, yaitu pada di sini. Ini nilai signifikansinya 0,01, kemudian yang based on trimmed mean itu 0 juga 0,01. Tetapi pada komponen lain, misal tadi based on median and based on median with adjust left, hasil uji menunjukkan bahwa varian antar kelompok homogen karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Ketentuannya memang kita tetap lebih mengacu kepada hasil distribusi hasil uji normality tadi lebih tinggi, lebih yang bisa dipakai menjadi acuan untuk melakukan uji mean Whitney. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji mean Whitney U. Tahapan yang saya lakukan adalah kita pilih analyze karena ada non parametrik, maka kita pilih non parametrik di tes, kita pilih legacy dialog, kita pilih independent sample. Nah, kita masukkan variabel-variabel ini di kolom sebelahnya. Hasil belajar di tes variable list, kemudian kelompok belajar di grouping variabel. Karena tadi kita ingin melihat perbandingan antara hasil antara ini post test pada post test pada flipped classroom dan hybrid learning, maka kita masukkan angka yang menjadi kode atau kriteria dua post test ini. Jadi pada kelompok eksperimen, post test flipped classroom itu dikasih kode 2, kemudian kelompok yang post test hybrid learning dikasih kode 4. Kita masukkan dulu datanya. Dan kita klik define group, kita klik 2, kemudian kita klik 4. Kita klik continue, dan kita klik OK. Hasilnya. Nah, ini udah ada keluar hasilnya. Saya sudah kopikan hasilnya ini tadi di Word untuk kita menjelaskan apa penjelasan dari output atau hasil SPSS ini. Nah, ini penjelasannya. Pertama, kita ingin jelaskan bahwa jika berdasarkan min rank, kelompok post test flipped classroom memiliki peringkat yang lebih tinggi, yaitu 23,00 dibandingkan kelompok post test hybrid learning yang 8,00. Nah, ini
menunjukkan bahwa nilai pada kelompok post-test flipped classroom cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan post-test hybrid learning. Sedangkan kemudian penjelasan selanjutnya adalah hasil ini memberikan gambaran awal bahwa mungkin ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Namun untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan secara statistik, maka perlu melihat hasil uji mebit ini yang lebih mendalam, termasuk nilai value yang akan menunjukkan apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Nah, yang mendalam itu tadi di sini ya. Oke, ini statistiknya. Sudah saya kopikan juga, penjelasannya adalah, nah berdasarkan hasil uji main with NIU, ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok yang uji, baik itu post-test flipped classroom maupun post-test hybrid learning, dengan nilai value 0,0000, sangat kecil. Kemudian, kelompok post-test flipped classroom memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada kelompok post-test hybrid learning. Jadi bisa diasumsikan bahwa menunjukkan bahwa penerapan model flipped classroom memiliki dampak yang lebih signifikan, lebih besar terhadap hasil belajar dibandingkan dengan hybrid learning dalam konteks post-test yang diuji. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan saat kita akan uji MainVidNIU menggunakan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.